Mas, Baiklah, selamat sore. Perkenalkan, kami di kelompok 3 dengan saya Muhammad Rifki Jamaludin, dan ada anggota saya juga, ada Muhammad Reja, ada Sani Oktaviani, ada Nasrul Adha, ada Des Maria Kristiani, ada Liviana Andini, dan terakhir ada Liani. Pada presentasi kali ini kita akan mengambil atau mempresentasikan dari sebuah jurnal yang dengan judul Social Learning and Corporate Peer Effect. Selanjutnya, oke, Social Learning and Corporate Peer Effect. Menurut jurnal karya Marku Kautia dan Feli Ratala merujuk pada fenomena ketika perusahaan mengamati dan meniru keputusan yang diambil oleh perusahaan lain yang dianggap sebagai sejawat atau peer, khususnya dalam konteks pemecahan masalah. Nah, dari sini kita itu dari jurnal ini kita mempelajari bahwa tujuan penulis itu untuk mengungkapkan bahwa perusahaan sangat dipengaruhi oleh tindakan perusahaan lainnya yang sejenis, terutama dalam hal keputusan untuk melakukan pemecahan stok atau split stock atau stock split. Ketika perusahaan melakukan stock split, kemungkinan besar perusahaan lain yang mirip akan mengikuti hal yang sama. Efek ini ternyata sangat kuat, bahkan setara dengan dampak positif dari kenaikan harga saham sebesar 40-50%, yang artinya hanya dapat melihat perusahaan lain melakukan stock split, sebuah perusahaan bisa merasa terdorong untuk melakukan hal yang serupa, seolah-olah itu adalah sebuah strategi yang tepat. Dorongan untuk mengikuti langkah perusahaan lain akan semakin besar jika stock split ini menghasilkan hasil yang positif, sehingga disambut baik oleh pasar dan menyebabkan harga saham jadi naik. Dalam situasi ini, perusahaan lain cenderung menganggap bahwa strategi tersebut terbukti berhasil dan layak untuk ditiru. Namun, hal yang menarik lagi dari jurnal ini, hasil yang diperoleh tidak hasil yang diperoleh dari tindakan meniru itu tidak selalu menguntungkan. Dari jurnal itu, hasil yang meniru ini itu tidak selalu menguntungkan. Penelitian ini tidak menemukan bukti kuat bahwa perusahaan yang ikut-ikutan stock split akan mendapatkan hasil yang baik juga. Dengan kata lain, keberhasilan perusahaan lain belum tentu bisa direplika atau dikopi begitu saja. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil itu hanya karena mengikuti tren bisa menyesatkan juga, dan perusahaan perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam asumsi bahwa meniru berarti sukses juga. Dari jurnal ini kita mendapatkan dua konsep utama. Yang pertama, social learning and corporate peer effect. Social learning atau pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial ini tuh konteksnya itu berarti bahwa perusahaan tidak hanya memperhatikan tindakan perusahaan lain, tetapi juga dari tindakan tersebut seperti reaksi pasar terhadap pemecahan saham atau stock split. Contohnya, jika perusahaan A melihat perusahaan B yang sejenis di bidang sejenis melakukan stock split dan harga saham menjadi naik, maka perusahaan A akan belajar dari hasil itu dan cenderung menirunya. Pembelajaran berbasis hasil bukan hanya tindakan. Perusahaan memperhatikan apakah stock split memberikan hasil positif dan baru kemudian termotivasi untuk menirunya. Lalu untuk corporate peer effect atau efek rekan sejawat corporate, efek ini terjadi ketika keputusan satu perusahaan dipengaruhi langsung oleh keputusan perusahaan lain yang dianggap sebagai peer atau sejenis. Bukan karena keduanya menghadapi kondisi pasar yang sama, tetapi suatu perusahaan mengamati dan bereaksi terhadap perilaku lainnya. Contoh dari corporate peer effect ini misalkan, jika banyak perusahaan dalam satu kelompok industri atau yang dipantau oleh analis yang sama melakukan stock split, kemungkinan perusahaan lain dalam kelompok tersebut juga akan melakukannya. Ini bisa terjadi meskipun tidak ada keuntungan nyata dari tindakan itu. Analis penirunya bisa bersifat bias atau irasional. Selanjutnya, tujuan untuk
penelitian dalam pengajian suatu perusahaan lebih cenderung melakukan pemecahan saham atau dengan stock split setelah perusahaan-perusahaan lain yang sejenis atau sebaya juga melakukan stock split. Mereka ingin memahami apakah terhadap efek sebaya atau perfect dalam keputusan koperasi khususnya melalui pembelajaran sosial atau social learning, yaitu ketika perusahaan mengamati tindakan dan hasil dari perusahaan lainnya. Itu menirukan utama jika tindakan tersebut menghasilkan respon besar yang positif. Intinya perusahaan cenderung akan melakukan stock split setelah melihat perusahaan sejenisnya untuk melakukan stock split. Apakah ada pengaruh kebijakan perusahaan dalam sejenis perusahaan social learning untuk pengamatan terhadap dilakukan perusahaan sejenis atau sebaya dan dampaknya positif akan ditiru oleh perusahaan pengamat lainnya. Selanjutnya akan lanjutkan teman kami. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa perumusan masalah yang terdapat pada case tersebut adalah apakah perusahaan cenderung meniru tindakan perusahaan sejenis, khususnya dalam keputusan melakukan stock split. Nah, kemudian sampel yang diambil yaitu perusahaan yang terdaftar pada NYSE. Pemilihan perusahaan NYSE ini digunakan untuk membentuk kelompok peer berbasis analisis yang dianggap lebih representatif dari hubungan strategis dan pengaruh nyata antar perusahaan dibandingkan hanya berdasarkan industri saja. Kemudian sumber data yang digunakan dalam jurnal ini ialah yang pertama itu ada CRSP. Nah, CRSP ini memberikan data pasar seperti harga saham, return, kapitalisasi pasar yang digunakan untuk menghitung dan membuat variabel dependen seperti stock split. Kemudian sumber data yang kedua yaitu ada Compustat. Compustat ini adalah sebuah database keuangan perusahaan publik yang dikelola oleh Standard dan Poor atau S&P. Kemudian data tersebut menyediakan data fundamental perusahaan, misalnya ekuitas buku, market to book, total aset, dan lain-lain. Kemudian sumber data selanjutnya ialah Institutional Broker Estimate System. Database ini mengetahui estimasi keuangan dan rekomendasi analisis yang dikembangkan oleh perusahaan That is Investment Research, kemudian diakuisisi oleh Thomson Financial. Nah, isi data pada sumber tersebut, yang pertama itu ada estimasi laba. Nah, estimasi laba ini termasuk EPS, kemudian estimasi pendapatan, kemudian proyeksi pertumbuhan perusahaan. Kedua itu ada identitas analis dan cakupan saham. Nah, data tentang analis mana yang mungkin mengikuti saham-saham tertentu. Kemudian data tersebut digunakan untuk membentuk kelompok perusahaan sejawat atau peer group. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel yang merupakan bagian dari hasil penelitian yang membahas mengenai efek pengumuman stock split oleh perusahaan sejenis atau terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan stock split. Data diambil dari tahun 1983 hingga tahun 2009. Perusahaan dikelompokkan dalam 5 quantiles dan berdasarkan rata-rata pengumuman return dari perusahaan peer yang melakukan split sebelumnya, pada kuartal 1 yaitu hanya 70% perusahaan melakukan stock split. Dan pada kuartal 5 hampir semua perusahaan yaitu sebesar 99% melakukan stock split. Untuk rata-rata keseluruhan menunjukkan bahwa secara umum 87% dari perusahaan melakukan stock split. Dari penjelasan tabel tersebut, perusahaan cenderung ikut melakukan stock split jika perusahaan lain yang sejenis juga baru saja melakukannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Reza. Terima kasih.
Oke, dari slide sebelumnya dapat diartikan bahwasannya keputusan suatu perusahaan untuk melakukan stock split tidak hanya diperlukan oleh kondisi internalnya sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh tindakan perusahaan-perusahaan lain yang dianggap sebagai peers atau sejenisnya, misalnya perusahaan dalam industri yang sama atau yang dianalisis oleh analis keuangan yang sama. Secara sederhana, ini adalah merupakan fenomena peer effect yang atau pengaruh sesama, yaitu jika banyak perusahaan sejenisnya melakukan stock split dalam waktu dekat, perusahaan lain dalam kelompok yang sama jadi lebih memungkinkan untuk melakukan hal yang sama. Meskipun secara objektif tidak ada keharusan atau kondisi keuangan khusus yang menuntut mereka melakukannya. Namun, hasil dari peniruan ini ternyata tidak selalu sebanding dengan harapan. Tidak ditemukan hubungan yang kuat antara keberhasilan pemecahan saham atau stock split dilakukan oleh perusahaan lain dengan hasil yang diperoleh oleh perusahaan peniru. Dengan kata lain, meskipun langkah perusahaan lain yang terlihat sukses dalam akhir yang tidak selalu memberikan keuntungan yang sama, ini menandakan bahwa tindakan meniru bukan jaminan keberhasilan. Dan bisa jadi perusahaan hanya tergoda oleh sinyal yang terlihat positif di permukaan tanpa memahami sepenuhnya faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah perilaku keuangan perusahaan. Dari jurnal tersebut kita belajar bahwa dalam behavior corporate finance, keputusan keuangan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh pembelajaran sosial. Perusahaan cenderung meniru strategi keuangan perusahaan lain, terutama yang sukses, atau ini bisa memicu keputusan yang tidak sepenuhnya rasional dan menyebabkan ketidaksediaan pasar. Oleh karena itu, manajer keuangan perlu bijak dalam menanggapi pengaruh sosial agar tetap membuat keputusan berdasarkan analisis yang objektif. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, berikut adalah 3 topik yang dapat dieksplorasi lebih dalam. Yang pertama adalah peran keberhasilan atau kegagalan rekan sejawat. Penelitian dapat mengeksplorasi apakah perusahaan lebih cenderung mengikuti keputusan keuangan rekan sejawat yang sukses daripada yang gagal. Hal ini membantu memahami apakah perusahaan lebih meniru keberhasilan atau apakah mereka secara tidak rasional mengabaikan kegagalan rekan sejawat. Lalu yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi herding behavior dalam pengambilan keputusan. Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengikuti keputusan rekan sejawat. Misalnya, apakah faktor seperti ukuran perusahaan, industri yang sama, atau faktor pasar lainnya memainkan peran penting dalam perilaku kawanan ini. Lalu yang terakhir adalah efektivitas pembelajaran sosial dalam keputusan investasi. Sebuah studi dapat memfokuskan pada bagaimana perusahaan menggunakan pembelajaran sosial untuk membuat keputusan investasi dan apakah keputusan-keputusan tersebut lebih mengarah pada pemecahan masalah jangka pendek dibandingkan strategi jangka panjang yang lebih rasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.